Selamat pagi, siang, atau sore semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang terjadi di hari-hari persiapan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu, kalian tahu tidak arti proklamasi? Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, proklamasi adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat. Adapun dalam bahasa Yunani-nya yang berasal dari kata proklamatio yang artinya pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Nah, kalian sudah tahu arti proklamasi. Eh, Berikut adalah penjelasan tentang apa saja yang terjadi pada hari-hari persiapan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Panitia ini terdiri dari para pemimpin nasionalis seperti Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lain yang bertugas dalam merumuskan teks proklamasi. Semangat nasionalis. Di sisi lain, pengumpulan pada periode pra-proklamasi, semangat nasionalis menjadi pendorong utama dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI memainkan peran penting dalam menggerakkan semangat nasionalis di kalangan rakyat. Golongan tua pulang dari Vietnam. Tujuan utama mereka atau golongan tua ke darat Vietnam adalah untuk membahas perihal kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tiga tokoh bangsa dan Jenderal Terauchi di darat terjadi pada 12 Agustus 1945. Kemudian mereka pulang dari Vietnam setelah mendengarkan kabar dari Jenderal Terauchi tentang menyerahnya Jepang terhadap sekutu, serta membawa berita tersebut ke dalam negeri pada tanggal 14 Agustus 1945. Menyerahnya Jepang kepada sekutu. Kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki serta ancaman dari Uni Soviet membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Kekalahan Jepang dapat kita lihat dari deklarasi Potsdam. Isi dari deklarasi Potsdam diantaranya Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu atau pilihan lain. Untuk Jepang adalah kehancuran total yang akan dilakukan oleh pasukan sekutu. Dengan demikian, pemerintahan Jepang diberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang kepada sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat atau memilih untuk penghancuran secara besar-besaran. Akhirnya, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu, meskipun hanya secara de facto atau secara faktanya saja. Hal itu sudah cukup bagi golongan muda untuk mendorong kecepatan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok dan kesepakatan antara dua golongan. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Chairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Kesepakatan antara golongan muda dan IR Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sehingga Ahmad Subarjo dapat membawa keduanya kembali ke Jakarta adalah dengan membuat dirinya, Ahmad Subarjo, sebagai jaminan atas proklamasi kemerdekaan yang dilangsungkan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 12 siang di lapangan Ikada. Tapi Soekarno tidak menyetujuinya, karena tahu jika isu tersebut sudah tersebar di tentara Jepang, dan memindahkan eh, lokasi dari pembacaan teks proklamasi ke Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Perdebatan antara golongan muda dan tua. Perdebatan ini sempat terjadi pada saat peristiwa Rengas Dengklok. Perdebatan antara golongan tua dan golongan muda menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia terkait tentang waktu yang tepat untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia serta lokasi. Penulisan naskah proklamasi. Isi naskah proklamasi otentik merupakan hasil ketikan dari Muhammad Ibnu Sayuti Melik, seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi. Naskah proklamasi, klat atau tulisan asli Soekarno tidak ditandatangani, sedangkan pada naskah proklamasi otentik ditandatangani IR Soekarno dan Dr. Muhammad Atta. Persiapan fisik dan logistik. Dalam persiapan proklamasi kemerdekaan, pihak Indonesia melakukan persiapan fisik dan logistik yang matang. Mereka mempersiapkan senjata, markas, makanan, dan perlengkapan lainnya untuk memastikan kelancaran perjuangan kemerdekaan.
Persiapan Deklarasi Proklamasi. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno-Hatta dan para anggota PPKI. Mereka merumuskan teks proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia secara resmi kepada dunia. Pelaksanaan proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno. Teks proklamasi tersebut menjadikan tonggak sejarah penting yang menandai berdirinya negara Indonesia.